Persepsi masyarakat terhadap kelompok minoritas seringkali dihubungkan dengan dominasi ekonomi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan serta rasa khawatir di kalangan kelompok mayoritas, menciptakan lingkungan sosial yang penuh ketegangan. Fenomena pemilihan kepala daerah di Jakarta mengilustrasikan bagaimana suara dari kelompok minoritas dapat memberikan dampak yang signifikan, meskipun terdapat resistensi terhadap ideologi yang bertentangan. Hal ini menciptakan dinamika politik yang menarik untuk dianalisis. Ada indikasi bahwa konflik yang muncul pada tahun 2017 lebih didorong oleh kepentingan politik ketimbang pertentangan ideologis. Meskipun perbedaan pendapat dalam masyarakat dapat menjadi tantangan, hal ini juga membuka peluang untuk terjadinya dialog yang konstruktif. Perubahan sikap politik yang terjadi pada dua tokoh, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo, menunjukkan bahwa stigma ideologis dapat memudar seiring perkembangan waktu serta adaptasi terhadap situasi politik yang terus berubah. Fenomena ini tergambar jelas menjelang pemilihan umum tahun 2024. Toleransi yang ditunjukkan di kalangan kelompok Muslim mengisyaratkan bahwa tidak semua stereotip terkait dengan radikalisasi akurat. Banyak individu di dalam komunitas tersebut memiliki pandangan yang moderat dan terbuka terhadap perbedaan yang ada. Pendidikan moral dan etika dianggap sebagai salah satu fondasi utama dalam mengupayakan terciptanya masyarakat yang toleran. Kekurangan dalam aspek pendidikan tersebut dapat berkontribusi pada meningkatnya intoleransi di masyarakat. Sejak era reformasi, terdapat banyak partai berbasis agama yang muncul. Namun, mayoritas dari mereka tidak berhasil menggalang dukungan yang signifikan. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap representasi politik yang ada. Dukungan yang diberikan kepada Jokowi sebagian besar berakar dari kekhawatiran terhadap radikalisme dan ideologi transnasional. Kelompok minoritas merasakan rasa aman dengan kepemimpinan Jokowi yang dianggap moderat. Persepsi kelompok minoritas terhadap partai dan tokoh Katolik saat ini menunjukkan adanya pergeseran nilai yang signifikan. Banyak dari mereka merasa bahwa representasi politik yang ada tidak lagi mencerminkan identitas dan aspirasi mereka. Peran organisasi Nahdlatul Ulama, NU, dalam memelihara toleransi antar umat beragama adalah sangat penting. NU telah memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga kedamaian serta keamanan dalam masyarakat yang beragam. Sejarah toleransi beragama di Indonesia mencerminkan keberagaman agama lokal yang telah ada jauh sebelum kedatangan agama-agama besar. Toleransi di Indonesia juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana masyarakat sering melakukan interaksi tanpa membedakan latar belakang agama. Ini menunjukkan bahwa toleransi telah menjadi bagian dari budaya dan identitas bangsa. Polarisasi yang berbasis agama seringkali memicu konflik antar kelompok, seperti yang telah terjadi di berbagai negara dengan latar belakang agama yang beragam. Ini menunjukkan bagaimana agama dapat disalahgunakan dalam konteks sosial. Korupsi yang terjadi dalam konteks agama juga menjadi isu serius, di mana tindakan tersebut dianggap melanggar norma-norma keagamaan. Dampaknya, ini memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin agama. Perbedaan dalam praktik ibadah, terutama dalam hal pengelolaan dana seperti perpuluhan di kalangan Kristen dan sumbangan sukarela di Katolik, menunjukkan adanya variasi dalam cara umat mengelola sumber daya. Hal ini tentunya dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.